Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian hari ini? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya. Untuk memulai pelajaran hari ini, Bu minta tolong satu anak untuk memimpin doa. Tolong Ari pimpin doanya dulu, Nak. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman semua, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Ari. Sudah, Bu. Alhamdulillah ya, semuanya hadir di pertemuan ini. Sebelum memulai ini, Ibu ingin menjelaskan indikator pencapaian kompetensi yang harus kita capai hari ini. Yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan pengertian dari konsentrasi larutan. Yang kedua, kalian bisa menghitung konsentrasi larutan. Ketiga, kalian harus bisa menjelaskan fenomena dari penurunan tekanan uap jenuh. Yang keempat, kalian harus bisa menghitung penurunan tekanan uap jenuh itu. Dan yang terakhir, bisa menganalisis fenomena terjadinya penurunan tekanan uap jenuh. Nah, itu adalah indikator pencapaian kompetensi yang harus kita capai pada hari ini ya. Nah ya, kita tahu bahwa larutan itu terdiri atas zat larut dan zat larut ya. Nah, ya. Nah, ada yang tahu tidak kalau di larutan gula itu mana yang termasuk zat larut dan zat larut? Tahu? Saya, Bu. Ya, Erika coba. Kalau zat terlarut itu gula, Bu. Kalau zat pelarut itu air, karena air lebih banyak yang melarutkan gula, Bu. Jadi pelarutnya air. Ya benar ya, kalau zat pelarutnya dia yang paling sedikit zatnya, tapi kalau zat pelarutnya jumlah zatnya yang paling banyak. Nah, 100 untuk Erika, pintar Erika ya. Satuan konsentrasi itu molaritas dan fraksi mol, dia berhubungan erat dengan sifat koligatif larutan. Nah, jadi sifat koligatif larutan itu adalah larutan yang tergantung pada jumlah partikel zat pelarutnya. Sifat koligatif ini ada 4 nak ya, penurunan tekanan uap jenuh, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmosis. Sifat koligatif tadi sudah molaritas, fraksi mol, dan ini penurunan tekanan uap larutan. Nah, coba kalian lihat, ini ada gambar nak ya, gambar baju dijemur ya. Ya, jemuran, Bu. Ya, dijemur ya. Kalau baju ini dijemurnya di luar ya. Nah, kalau ibu tanya, kalau dijemur di luar dengan panasnya ada mataharinya, kering atau tidak baju itu nak? Kering, Bu. Kering, Bu. Kering, Bu. Nah, kenapa dia kering nak? Menguap ya, Bu? Oh iya benar Danang, menguap. Karena di sana ada proses penguapan nak ya. Jadi proses penguapannya yaitu suatu proses perubahan di mana zat cair itu berubah menjadi gas. Ada yang ingin tanyakan ini? Ada? Atau sudah paham semua ini? Mana suaranya ini? Paham, Bu. Paham ya? Kok menghilang ini suaranya? Paham, Bu. Paham ya? Kalau paham kita masuk ke soal nak ya, biar lebih paham lagi kalian. Nah, ini soalnya ada suatu dengan 20 mm Hg. Tentukan penurunan tekanan uap jenuh air jika massa dari air adalah 90 gram, ml-nya 18, dan massa dari urea 95, ml-nya 76. Nah, pertama-tama kalian harus tahu yang mana fraksi, yang mana mol terlarut dan mana mol pelarut. Kalau mol terlarut adalah mol urea, sedangkan mol pelarut adalah mol air. Kalau sudah tahu mol pelarut dan mol pelarutnya, maka kalian harus mencari rumus dari mol adalah massa per ml. Nah, kalian masukkan nilainya. Massa dari mol urea adalah 95, ml-nya adalah 76, maka hasil dari mol itu adalah 1,25 mol. Kalau sudah mol urea dicari, cari juga mol dari air. Rumusnya juga sama nak ya, 90 gram per 18 gram per mol, maka hasilnya adalah 5 mol. Kalau sudah ini ya,
yang ditanyakan ada tentukan penentuan tekanan uap jenuh air. Jadi rumusnya pakai ini delta P sama dengan P0 kali fraksi mol terlarut. Nah, fraksi mol terlarutnya dicari dulu, ini rumusnya. XT sama dengan NT per NT plus NP. Masukkan nilainya 1,25 mol dibagi dengan 1,25 mol ditambah 5 mol. Hasilnya adalah 0,2. Kalau X telatnya sudah ada, maka masukkan nilainya. Hasilnya adalah 4 mm Hg. Ada yang ingin tanyakan ini? Untuk perhitungan dari penurunan tekanan uap jenuh? Sudah jelas, Bu. Paham jelas Bu, ya? jelas ya Bu. Nah, coba kalian tonton dulu video ini. Ya. Nah, coba kalian diskusikan dengan kelompoknya. Ibu beri waktu 3 menit dari sekarang. Ya. Kalau sudah, ya coba ke Ibu minta satu kelompok maju ya, presentasikan hasil diskusi kalian. Ya, siapa yang mau maju kelompoknya? Nah, nanti Ibu kasih reward loh. Ya, ayo siapa? Coba saya, Bu. Ya, ayo. Review semuanya ya, Bu ya. Ya, semuanya boleh nak. Semakin bagus, semakin lengkap. Ya, Semakin Bu. lengkap, Jadi semakin bagus. sifat koligatif larutan itu erat kaitannya dengan konsentrasi. Ya, Di benar. mana satuan konsentrasi ada 3, Bu. Molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Jadi sifat koligatif adalah suatu sifat larutan yang tergantung pada jumlah zat partikel terlarut ya, Bu. Ya, terus? Contoh dan contohnya misalnya yang Ibu kasih tadi berenang di laut mati, kolam apung, dan menjemur pakaian, gitu Bu. Ya, boleh ya. Itu kalau dari itu materi review secara keseluruhan. Tapi kalau dari hasil diskusi kelompok, ya nak ya, yang kalian amati ini bahwa di berenang di laut mati atau di kolam apung itu termasuk sifat koligatif larutan, benar kata Arin. Yang kedua dia berhubungan dengan konsentrasi, benar juga. Coba review dulu Dewi, ini hari ini Dewi. Ya, baik Bu. Ya, hari ini kita telah mempelajari tentang sifat koligatif. Sifat koligatif itu sangat berhubungan dengan konsentrasi. Terus satuan konsentrasi itu ada 3, molaritas, dan fraksi mol. Sedangkan sifat koligatif itu tergantung pada jumlah zat partikel terlarutnya. Dalam contoh Ibu tadi gula. Dan salah satu contohnya lagi yaitu ada yang berenang di laut mati atau kolam apung dan pada saat menjemur pakaian tadi. Itu Bu. Sudah paham ini tentang LKPD-nya? Penurunan tekanan uap jenuh? Insya Allah paham. Insyaallah, Bu, sudah bisa. Insyaallah paham Bu. Sudah Bu. Kalau sudah paham, kita coba dulu latihan ya. Soalnya sudah Ibu share di tim ya. Silakan kalian cek tim sekalian masing-masing. Ibu beri waktu 2 menit dari sekarang. Sudah selesai semua nih ya. Ibu lihat semuanya hampir di atas KKM semua ya. Itu artinya materi yang Ibu sampaikan sudah kalian pahami dan kalian mengerti. Tapi sebelum itu Ibu akan memberikan informasi terkait materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu pelajaran berikutnya, yaitu penurunan titik buku. Silakan kalian baca-baca dulu di rumah, boleh searching di internet atau baca di buku teks dan bahan ajar yang Ibu berikan nanti. Oleh karena itu Ibu akhiri ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi atau yang ingin disampaikan, Ibu akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.